Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Masih bersama dengan Bapak Imam di sini, tentunya juga berkaitan dengan pemeliharaan sungai dalam pandangan Islam. Tadi sempat terpotong berbicara mengenai kualitas dan kuantitas mana yang lebih utama. Sedangkan kalau kita bicara mengenai tagline Pak ya, khusus untuk Banjarmasin, 1000 sungai, kota sungai terindah yang kemudian juga digaungkan oleh pemerintah begitu. Bagaimana tanggapannya bicara mengenai kualitas dan kuantitas? Sedangkan memang kita tahu banyak sekali memang sungai, baik itu sungai yang kemudian juga dijadikan sebagai induknya ataupun juga sumbernya. Ini juga ada anak-anak sungai yang kembali berhasil direstorasi dan kemudian juga tetap berjalan dengan fungsinya. Namun kalau kita bicara mengenai kualitasnya, airnya masih ibaratnya tidak sejernih beberapa puluh tahun yang lalu, kemudian juga fungsinya itu sendiri juga masih belum termaksimalkan. Bagaimana tanggapannya bicara mengenai kualitas dan kuantitas? Ya, ini tantangan bagi kita semua, tidak hanya pemerintah ya, juga masyarakat pada umumnya. Bagaimana ke depan kita bisa mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi kita, terutama tentang keberadaan sungai. Kita punya cita-cita, harapan yang besar, satu saat air sungai kita itu jernih, bahkan bisa diminum langsung begitu ya. Satu saat fungsi sungai sebagai media transportasi ya, selain jalan darat juga berfungsi dengan baik. Kembali digiatkan lah Pak ya. Betul, boleh jadi satu saat nanti orang pergi ke sekolah naik jukung, naik klotok begitu. Sehingga meminimalisir polusi. Ya, diantaranya begitu. Memang ada polusi juga kalau naik klotok kan dia pakai bahan bakar ya. Betul. Nah, cuma setidaknya kalau di darat juga akan mengurangi kemacetan begitu ya. Itu dengan catatan bahwa anak-anak sungainya berfungsi dengan baik. Kita ini kan sungai besarnya Sungai Barito ya. Ada namanya Sungai Matapura, kan cabang dari Sungai Barito sendiri. Terus ada anak-anak sungai. Ada juga yang disebut dengan anjir. Anjir itu semacam sungai buatan begitu. Untuk mengalirkan dari sungai utama Sungai Barito, yang kedalamannya sekitar 3 meter, lebarnya sekitar 5 meter begitu ya. Nah, itu juga harus dipelihara. Dipelihara dengan baik. Jadi itu tantangan kita. Jadi kemudian satu hal yang harus dicermati adalah restorasi. Restorasi ini tidak mudah, perlu waktu. Cuma harus didukung oleh masyarakat luas. Dan harus terus menerus. Iya, diantaranya tadi jangan buang sampah. Kemudian perilaku mandi cuci kakus ini, bagaimana caranya limbahnya itu tidak masuk ke sungai. Kalau bisa malah diminimalisir akan kegiatan tersebut. Betul ya. Walaupun itu sulit dihindari, cuma gitu. Ya, jadi ada upaya-upaya serius begitu ya. Serius, intensif, komprehensif ya, dilakukan oleh semua elemen, mulai dari pemerintah sendiri, kemudian didukung oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik yang formal pun non formal, dari sekolah-sekolah, majelis taklim, semuanya kompak begitu. Saya kira begitu. Bagian yang tentunya juga menjadi ibaratnya semacam perhatian dari kita semua, tidak hanya dari pemerintah namun juga dari kesadaran kita semua. Dan bahkan ini bicara mengenai sungai, ternyata memang lintas sektor, sekali lagi bicara mengenai pendidikan, bicara mengenai kesadaran, bicara mengenai kebersihan. Nah, kalau kita bicara mengenai hukuman Pak ya, hukuman secara peraturan, baik itu perda ataupun juga di dalam aturan merusak lingkungan, kan ini memang sudah ada aturannya sendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Kalau kita bicara mengenai dalam pandangan Islam, hukuman bagi mereka yang sengaja, apakah ini masuk dalam kategori zolim atau seperti apa Pak? Ya, kalau memang ada orang yang berniat sengaja, tentu pidana ya, suatu kejahatan. Kejahatan. Tapi ada juga orang berdalih ekses dari kegiatan lain begitu. Cuma juga termasuk juga karena dia menyadari bahwa akibat dari aktivitasnya itu menimbulkan pencemaran. Jadi apapun itu yang apabila memang segala tindakannya itu menimbulkan pencemaran,
maka ini termasuk perbuatan zalim yang besar. Ada orang yang teraniaya karenanya, itu ukurannya begitu. Ada orang yang terganggu dengan kehadirannya, kehadiran dari mohon maaf tanda petik perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai begitu ya. Sementara dia tahu bahwa sungai ini bukan tempat limbah. Sungai ini juga dipakai oleh orang-orang hidup di sepanjang sungai, dan tidak semua orang yang bermukim di darat. Masih banyak di daerah kita ini yang hidup di sepanjang sungai. Kalau kita timpakan mereka sebagai penyebab utama penyebaran juga tidak adil. Jadi banyak kajian yang menyeluruh begitu. Cuma hanya saja kita sebagai umat Islam ya, umat Islam ini kita perangkat ajaran itu sudah lengkap. Baik. Tinggal kita meneladani saja, menjalankan saja. Nah, tentu saja tadi harus ada perhatian serius dari masyarakat, dan pendidikan utamanya ini harus terus gencar terus menerus digaungkan. Harus terus digaungkan, baik itu dari lingkup keluarga, bahkan kalau bisa masuk dalam kurikulum. Ya Pak ya. Kurikulum baik itu untuk tingkat sekolah maupun juga universitas. Baik, boleh sampaikan kesimpulan singkat kita hari ini. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Kita sebagai umat Islam, sebagai notabene adalah mayoritas penduduk Kalimantan Selatan, tentu sangat riskan melihat kondisi sungai kita yang semestinya berbanding lurus begitu. Umat Islam dengan sungai, tentu sungainya bersih, mestinya begitu. Baik. Kenapa demikian? Karena ajarannya mendorong kebersihan. Nah, di mana letak keliruannya? Tentu terpulang kepada diri kita masing-masing, orang yang mengeksekusi ajaran. Nah, dan masyarakat di sini ada tingkatannya, ada lapis-lapis masyarakat, dari masyarakat bawah sampai kelas pengusaha. Betul. Nah, jadi semuanya harus berperan aktif. Anda sebagai Muslim harus punya namanya al-haya, malu ya, budaya rasa malu ini. Malu kita mencemari lingkungan, malu kita mengotori sungai. Nah, kenapa? Karena ajaran agama kita dan Rasulullah SAW sendiri meneladani, memberikan keteladanan kepada kita bagaimana pentingnya menjaga sungai sebagai sumber mata air atau sumber air tawar itu sendiri. Jadi itu poinnya yang penting begitu. Jadi kalau ada kena al-haya minal iman, malu itu sebagian dari iman. Jadi bukti keimanan saudara kepada Rasulullah, ketaatan Anda kepada Allah dan Rasulnya adalah bagaimana kita menjaga sungai dari pencemaran. Baik, tentunya itu yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Tidak hanya mungkin dalam kategori ini sungai Pak ya, namun juga bicara mengenai secara menyeluruh, tapi untuk intinya adalah kesadaran dan menjalankan segala aturan-aturan baik itu yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis itu sendiri bisa dijalankan dengan baik sebagai umat muslim, tentunya di Kalimantan Selatan, di Indonesia, terutama di seluruh dunia. Terima kasih sekali lagi Bapak Imam Alfian Nur SAG MHI yang tentunya sudah hadir dalam agenda kita hari ini. Semoga berkah, semoga saya selalu bersama keluarga Pak ya, dan kita harapkan memang pandemi COVID-19 ini sendiri bisa segera berakhir. Amin. Kesadaran masyarakat pun juga semakin meningkat, baik itu untuk menjaga kebersihan sungai maupun juga area sekitar kita. Dan tentunya jangan lupa saksikan terus program Majelis Sore yang hadir setiap Senin dan Rabu sore. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, Bapak Imam mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.